Yo, what's up guys? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang kerap memberikan tutorial dan juga seputar informasi terkait dengan edukasi dan juga tutorial yang berisi tentang dunia kesusastraan Indonesia. Untuk sesi kali ini saya sengaja mengajak teman saya, beliau atas nama Mas Bambi Cahyadi. Beliau merupakan penulis cerpen yang tulisannya sudah tersiar di berbagai media massa guys. Beliau juga merupakan salah satu penulis Gramedia guys, bisa di searching di Google. Beliau untuk kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis cerpen yang baik, teknisnya seperti apa, teorinya juga seperti apa. Bisa kalian simak dan tonton video gua sampai habis. Namun sebelum kalian nonton video gua sampai habis, jangan di skip. Dipastikan kalian di like, komen, dan di subscribe dan dibagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian semuanya pada tahu guys, karena semakin tahu makin banyak ilmu. Oke, seperti apa, kalian tonton video gua dan dipersilakan untuk Mas Bambi Cahyadi untuk menjelaskan tentang bagaimana cara menulis cerpen yang baik itu seperti apa. Disilakan Mas. Perkenalkan, saya Bambi Cahyadi. Saya pada kesempatan hari ini akan berbagi ilmu bagaimana menulis cerpen. Secara teknik ataupun teori, memang menulis cerpen itu ada teknik dan ada teorinya. Tetapi ini hanya sekedar untuk patokan ataupun guidance, pedoman ya buat teman-teman bagaimana memulai membuat cerita pendek ataupun menulis cerita. Ya, tentu sebagai penulis atau pengarang, kami ini hanyalah manusia biasa ya, yang kebetulan saja karena menulis cerpen kita dinamakan cerpenis, menulis novel dikatakan novelis, menulis puisi dikatakan penyair, ataupun menulis esai dikatakan esais. Ya, tapi memang kita harus akui secara jujur bahwa untuk menulis itu hanya dibutuhkan 10% bakat dan 90% adalah hasil usaha berupa kerja keras melalui proses pelatihan, pendidikan, dan kreativitas. Tapi memang pendapat ini di Indonesia menjadi terbalik ya. Jadi di Indonesia 90% bakat dan 10% kerja keras. Tapi saya nggak tahu ini pendapat ini siapa pertama kali yang mengungkapkan. Nah, saya rasa siapapun bisa menjadi penulis asal dia mau melakukan kerja kreatif atau ia mau melatih dirinya. Ya, meskipun masih banyak orang yang percaya bahwa sastrawan itu dilahirkan, bukan dibentuk. Nah, sebenarnya mari kita tampik asumsi ini ya. Penulis yang baik adalah penulis yang mampu membuat pembacanya kreatif. Menulis merupakan suatu proses melahirkan tulisan yang berisikan gagasan. Gagasan ya, jadi gagasan itu atau sering dikatakan ide ya. Jadi untuk menulis ya diperlukan gagasan atau ide. Ide itu adalah ya sebuah gagasan yang akan kita wujudkan menjadi cerita. Ide merupakan modal bagi cerita. Satu ide dasar bisa menjadi investasi untuk beberapa cerita. Sehingga ide bisa juga diartikan sebagai tema. Ialah pokok persoalan dari sebuah cerita. Nah, penulis yang baik tadi saya bilang mampu membuat pembacanya kreatif. Menulis merupakan suatu proses melahirkan tulisan yang berisikan gagasan. Ya, sehingga dibutuhkan satu tahapan dalam menulis. Paling tidak ada 5 tahapan proses menulis kreatif ya secara umum. Yang pertama ya persiapan ya. Ya, apa yang akan ditulis adalah berdasarkan munculnya ide atau gagasan tadi. Dengan demikian yang pertama muncul adalah sang penulis telah mengetahui apa yang hendak ditulisnya dan bagaimana menulisnya.
Setelah ada ide atau gagasan, penulis bisa segera memulainya atau mungkin juga masih diendapkan untuk mematangkan gagasan tersebut. Kemudian tahap kedua, inkubasi ya. Tahap ini gagasan yang muncul tadi disimpan atau dipikirkan matang-matang dan ditunggu waktu yang tepat untuk menulisnya. Selama masa pengendapan, konsentrasi penulis usahakan hanya pada gagasan itu saja. Jadi jangan meloncat-loncat pikirannya. Penulis yang sabar memang membiarkan ide atau gagasan itu membentuk dirinya di bawah sadar sampai tiba masa hamil besar, kemudian gagasan itu siap dituliskan. Kedengarannya memang agak filosofis ya. Oleh karena itu jangan paksakan dirimu melahirkan sebelum waktunya tiba. Biarkan saja masa inkubasi berlangsung secara alamiah atau wajar. Kemudian tahap ketiga, inspirasi. Inilah yang saat kelahiran, yakni saat dimana tiba-tiba seluruh gagasan menemukan bentuk dan bentuk ini amat ideal. Ada desakan kuat yang menggebu untuk segera menulis dan tidak bisa ditahan-tahan lagi. Apabila inspirasi ini dibiarkan atau lewat begitu saja, maka bayi gagasan ini akan mati sebelum dilahirkan. Jadi ini masa inspirasi ya. Kemudian tahap keempat, penulisan. Ketika inspirasi telah muncul, segera menulis ya. Keluarkan segala hasil inkubasi selama ini. Tuangkan semua gagasan, muntahkan semua tanpa tersisa dalam bentuk tulisan yang direncanakan. Jangan menilai mutu tulisan jangan menilai dulu ya mutu tulisan itu ya. Terus saja menulis ya, nanti ada tahap berikutnya untuk menilai tulisan itu. Karena yang kamu tulis adalah sebuah karya kasar ya, sebuah draft ya, sebuah spontanitas. Kemudian baru masuk ke tahap kelima, yaitu revisi. Setelah melahirkan gagasan berupa tulisan, kita istirahat dulu sejenak, biarkan pikiran kita, jiwa dan raga kita rileks ya. Saat masa ini ya, kita membuka folder tulisan kita yang kasar itu, kemudian kita periksa, kita nilai berdasarkan pengetahuan dan apresiasi yang kita miliki. Kemudian kita melakukan editing ya, edit buang, edit tambah, pindahkan paragraf ke atas, ke tengah, ke bawah, potong, tambal, dan jahit berdasarkan rasio, nalar, dan pola bentuk. Lalu tuliskan kembali hingga mendekati ideal. Nah, ini yang dinamakan proses revisi atau editing. Jadi ada 5 tahapan dalam menulis ya. Ada juga beberapa teman atau termasuk saya juga ada langkah ke-6, yaitu proofreading ya, dimana tahapan tambahan ini kita meminta teman kita atau orang yang menurut kita independen dan bisa bersikap objektif untuk menilai tulisan kita ya, agar dia tidak ragu-ragu berkata jelek atau bagus kepada hasil penulisan kita. Nah, itulah 5 tahapan dalam menulis ya. Nah, kemudian tentu akan muncul pertanyaan, dari mana sih datangnya ide ya? Kalau saya sendiri, ide biasa datang dari membaca ya. Jadi memang karena saya hobi membaca, akhirnya bisa menulis ya. Jadi memang agak aneh apabila seorang penulis tidak pernah membaca karangan atau karya orang-orang lain atau penulis sebelumnya. Kemudian yang kedua, observasi dasar. Bagaimana caranya? Ya berdasarkan pengalaman hidup, ya pengalaman hidup kita sendiri, ya, ataupun pengalaman hidup dari orang lain, ataupun kita menulis sebuah peristiwa yang kita saksikan. Jadi sumber ide ini banyak sekali ya. Berdasarkan ya kita membaca gejala kehidupan, maka makin banyak sumber ilham untuk pemikiran yang bisa dipakai sebagai amunisi untuk menulis. Ya, apa saja yang dapat menjadi sasaran pemikiran atau perenungan penulis? Dengan mengamati banyak gejala, ia akan memperoleh suatu gambaran esensial. Maka semua peristiwa nyata atau tidak nyata dapat menjadi sasaran untuk menyampaikan pandangan melalui tulisan.
Ya, dari mana sih muasal ide itu? Ya, dari mata ya yang pertama. Jadi kita harus banyak jalan-jalan, banyak baca buku, menonton mungkin ya, nonton televisi, nonton film. Kemudian dari telinga ya, ya banyak mendengar ya. Jadi seorang penulis itu lebih baik banyak mendengar ya, bukan banyak bicara. Kemudian yang ketiga ya dari imajinasi ya. Imajinasi ini datangnya dari mana ya? Datangnya dari bagaimana kita melakukan perenungan atau melamun ya. Tapi dalam hal ini melamunnya yang positif tentunya, bukan melamun yang bukan-bukan. Nah, kemudian setelah kita punya ide ataupun gagasan, ya kita harus pertama kita harus catat ya, agar ide tersebut jangan sampai lupa ya. Kemudian tetapkan tujuan ya, tujuan apakah kita menulis untuk diri kita sendiri ataukah untuk dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, kemudian setelah kita tadi mencatat, kemudian membuat tujuan, kemudian kita buat suatu rumusan ide ya. Rumusan ide itu biasa munculnya seperti ini aja. Saya mau menulis cerpen tentang apa. Nah, itu kan tadi udah dirumuskan di tadi tahap-tahap menulis. Nah, jadi seperti itu ya untuk dalam hal memulai menulis ya. Yang terpenting adalah bagaimana gagasan atau ide itu muncul dan kita kreasikan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian ya tentu dalam hal penggarapan ide pun ada batas waktu gitu ya. Tentukan waktu penggarapannya kapan, kemudian tentukan jenis tulisannya, misalnya apakah itu fiksi atau non fiksi ya. Kemudian tentukan bahan atau tentukan referensi untuk memperkaya gaya tulisan kita ya. Yang terpenting dalam menulis juga selesaikan apa yang sudah kita tulis ya. Tentu saja apabila orang mau menulis cerita memang ia bermaksud untuk bercerita, dan tentu pula ada bahan yang harus diceritakan. Mana yang lebih dahulu muncul, cerita atau sesuatu yang ingin diungkapkan lewat cerita? Jawabannya pasti berbeda-beda. Semua tergantung dari mana ide tadi bermula. Setelah kita mulai menulis ya, jangan baca sebelum kelar. Jadi kalau kita lagi menulis ya tulis aja semua yang ada di dalam benak ataupun di kepala kita ya. Kemudian selesaikan tepat waktu ya, artinya kita juga punya tenggat waktu untuk menulis ya. Kalau memang kita punya tenggat menetapkannya 1 bulan ya, kita tetapkan 1 bulan. Kalau memang tulisan itu kita ingin selesaikan 1 hari ya selesaikan 1 hari. Nah, tapi yang terpenting adalah setelah kita membuatnya, kita endapkan dulu ya, tadi yang proses pengendapan, kemudian kita baca kembali, kemudian kita sunting lagi. Nah, itu yang terpenting dalam menulis ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini atau kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Ketemu di lain kesempatan.